صفية وأرضعت قبله حمزة الذي حملت في نصرة الدين سرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلاة وكسوة هي بها حرية، إلى أن أراد هيدي لقوم الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت إحدى فانحلى فضمها وحتى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قدر كل من القوم فديها بفقرها وآبها، واحصب عيشها بعد المحل قبل العشية، بعد الحجال والفقر العالية، يوميا وسمنت الشريف لديها وشيا، وجمع جانبها كل مريضة ورجية، وتطوز السعد برد عشاء وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشد في يوم شباب الصبي في شهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاثة ومشى في غمط وقضيت في 9 من الشهور فاسحين فتوى وشق الفصلا وملاه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خطاه بخاتم النبوة ختما ووزناه فزاد بألف من أمة فرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حديثها. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير صفية حذرا من أن يصاب بمصالحات الأشياء، وأخذت عليه حليمة في أيام خديجة السعيد السيدة الودية، وحبها من ضعف شجاع وصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافته بالأبواء وبشعب الحجر الوفا، وحملته خادنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولى، ودخلته على جده عبد المطلب فقد الله إليه وبين كتفيه خاتم النبوة، وقد عمه النور وعمر أمره برده إلى مكة توقفا عليه من أهل الدين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس نصفا. وقال من لا تفارقكم وكنتم مسلمين تاويات وإنه مكر الله تعالى بالموت والتبع ثم عاد إلى مقطع فرقنا مسلما ومن يتوفي من سفاته بأنه لا ذلك حقيقة كل ما قال إبراهيم ولو إليه ووصيا وبعث الله في كل قراءة وتجارة لما فقال يا تسليمات وما نزلنا رسول الله تعالى البرية الله كتب الله تعالى وبقرب ما استطاع وكتب المكروه ثم الذي تداريا فأمر صلى الله عليه وسلم أمام مالة إليها ثم آلهة وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتحرج ولا مبارسات بالعداوات وأسى واستقبل المسلمين البلاء فحجر في سنة الحمد من القوم وتهامى وفرض عليه القيام من السادة الليلية ثم نسي بالقبر فالقبر ما يتنشر وعقيم الصلاة وفرض عليه وما تعبوا تالي في نصف سوال من ناس بمسات واتم بموت رشيا وما بالأولى وقد جعل له وقال وعلم ورأت السابيات عيسى بن مريم بطل بركة اللهم صل وبارك عليه karena Nabi bilang kan, makanya ukutan dahsyat. Ya. Jadi nikah itu adalah penyempurna agama. Ya, kalau belum disempurna itu karena belum nikah. Ini saya berdua sudah sempurna agamanya, lebih sempurna dibandingkan saya.
Oleh karenanya kesempurnaan ini tolong dijaga dalam niat ibadah. Nabi selalu tekankan menikah itu bukan karena keturunan, karena harta, karena warisan, karena karena wajah. Tetapi menikah itu hanya karena agama. Tujuannya adalah ibadah. Sabar menghadapi suami yang keras itu adalah ibadah, pahala. Sabar menghadapi istri yang terkadang mungkin berbeda pendapat dengan kita, itu adalah ibadah. Ayahanda saya almarhum Pak Ki Aziz. Ayahanda saya itu sebelum adik saya menikah ketika itu, beliau sampaikan sama saya dan adik saya, ingat baik-baik, pernikahan itu tidak seperti di film-film. Nah, pasti ada gesekan, pasti ada namanya tidak kesinambungan. Karena pernikahan itu bukan menempatkan kelebihan satu dengan kelebihan yang lain, tetapi pernikahan itu adalah siap menerima kekurangan pasangan apapun itu. Jadi tidak boleh ada yang namanya saling merasa dirinya lebih baik. Suami merasa lebih baik dari istrinya, atau istri merasa lebih baik daripada suaminya. Karena memang dalam tafsir Al-Munir, kalimat firman Allah litaskunu ilaiha digunakan fi'il mudhari lanjutnya dengan huruf ila, huruf jar, bukan litaskunu alaiha. Kalau sifatnya litaskunu ala, maka seorang suami harus menjadi lebih baik dan mengaku dirinya harus paling didengar oleh istrinya, atau istri juga harus mengaku lebih harus didengar oleh suaminya. Tetapi Allah menggunakan kalimat ila itu hanya karena supaya kita menundukkan satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih baik dibandingkan pasangannya. Semuanya memiliki kekurangan, terlepas ada kelebihannya masing-masing. Oleh karenanya kalau ingin keluarga jadi sakinah, mawaddah, warahmah, saling mengalah, jangan saling melawan. Kalau ada kesalahpahaman, sabar, diam dulu. Karena itu ibadah. Kalau sudah redup, sudah bisa, kepala sudah dingin, baru dimusyawarahkan atau tabayun. Saya sering sekali dihadapkan sama permasalahan, datang ke rumah, ada orang sudah cerai menyesal, ada orang cerai menyesal, ada orang hanya gara-gara makanan. Ini pernah. Jadi pernah ini ada nenek dan kakek-kakek. Ini bukan lagi anak muda, nenek dan kakek-kakek. Beliau sudah menikah itu 40 tahun. Datang ke rumah suaminya, yang bawa anaknya. Saya kira yang bermasalah ini yang muda, ternyata yang tua. Yang tua, istrinya tidak sabar lagi. Kenapa tidak sabar? Dipendam selama ini kesabarannya hanya gara-gara masakan. Itu saya kira ternyata betul juga, itu bahaya itu juga. Makanya Nabi bilang bohongnya suami terhadap istri itu terkadang untuk menyelamatkan rumah tangga, nggak apa-apa dikerjakan. Itu kaidah agama kan. Daripada jujur, sakit hati ternyata mengakibatkan perceraian. Dan ini terjadi. Ini beberapa bulan yang lalu saya datangi, mau rujuk, menyesal suaminya. Kenapa? Hanya gara-gara masalah makanan. Capek suaminya, dia bilang, 40 tahun saya bersama kamu, belum ada perubahan di makanan ini. Pecik. Tapi istrinya juga 40 tahun saya bersamamu, saya juga sabar, tapi kali ini saya sudah tidak bersabar. Akhirnya mereka berkelahi dan suaminya bilang, saya talak. Ini yang agak ini bahaya. Makanya memang ada ulama mengatakan bagaimana hukumnya talak indal ghadab, ketika marah, apakah sah atau tidak. Semua ulama sepakat itu talak, itu cerai, biar bercanda, biar marah, itu sah. Jadi hati-hati dalam ketika berumah tangga. Ada perkara apapun yang membuat emosi, lebih baik diam dulu, sabar. Karena itulah ibadah. Karena taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Jadi berumah tangga juga harus sabar, ikhlas. Saya kira Nanda semua ini, adinda saya semua ini adalah orang-orang yang hebat. Ini guru pesantren, alumni pesantren,
Ini luar biasa. Ilmunya sudah banyak, prakteknya juga nih sudah eksekusi. Nah, saya belum eksekusi. Kemarin Pak Kiai sudah ingatkan. Nah, itu sebenarnya ilmu yang sudah saya tahu, lama saya tahunya itu. Cuma saya nggak berani ngomong, Pak. Makanya tidak muka biasa saya pernikahan. Apa itu? Kalau mau produksi aja dulu. Ya, produksi. Ketika mau pabrik mau produksi, tapi di waktu-waktu yang dibolehkan, yang disunnahkan. Memang Senin, Kamis, Jumat. Nah, kok iya mau bicara kok? Ini cocok. Nah. Tapi alhamdulillah kemarin disinggung sama Pak Kiai, saya ingatkan kembali. Jadi waktu disunahkan itu produksi, nah, nggak usah tafsirkan, silakan nanti. Itu hari Senin, Kamis, Jumat. Kalau mau jadi anak yang soleh, anak yang ulama, itu hari Jumat. Makanya Nabi katakan, ya ketika ada ulama biasanya bapaknya produksinya hari Jumat. Maka jadinya hari terbaik. Nah, ada hari-hari yang dimakruhkan. Selasa, Rabu boleh, mubah, tetapi itu juga tidak dianjurkan. Mubah boleh, tapi tidak dianjurkan. Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Ada yang makruh. Apa yang makruh? Makruh itu tanggal 1 Hijriah, 15 Hijriah, 30 Hijriah. Awal, tengah, akhir bulan. Pada bulan Islam. Kenapa? Karena itu adalah hari-harinya, hari rayanya Idris. Makanya memang Nabi diperintahkan kita untuk puasa ayyamul bid, puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan. Karena memang hari rayanya iblis dan setan itu adalah awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Nah, itu tidak boleh juga dihindari. Nah, itu sesuatu yang dilarang. Nah, kalau yang paling haram yaitu ketika palang merah, itu tidak boleh nih, karena itu mengakibatkan cacat dan lain sebagainya. Artinya segi kedokteran sudah tidak benar, apalagi segi agama. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Nasihat tadi saya sampaikan bukan untuk kita berdua khususnya, tetapi untuk saya sendiri. Ya, kalaupun didengar alhamdulillah. Nah, betul. Insya Allah nasihat saya pribadi. Ya, itu nasihat pribadi, motivasi untuk saya. Aku sudah saya kasih pulpen 2 kali. Habis militanya 1 pakai tanda tangan saya belum. Insya Allah Bu, belum dihabis nanti itu kita juga. Yang penting yang dipakai-pakai dulu. Saya kira begitu saja. Aku lupa lihaza, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah selama taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.